Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Sahabat Lab, apa kabarnya? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nah, kali ini kita mau mulai bahas tentang akuntansi perbankan syariah. Ya, dimulai dari bab pertama sampai nanti kalau nggak salah sampai bab 21 ya kalau nggak salah sampai kita bisa membuat satu siklus akuntansi perbankan syariah. Nah, mengenai materi ini, bab 1 itu tentang perbedaan dulu, perbedaan antara akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi keuangan. Nah, kali ini kita mau bahas 25 jenis perbedaan akuntansi perbankan syariah dan akuntansi keuangan. Jadi ini sudah lengkap 25 perbedaan. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa perbankan di Indonesia ini kini semakin diramaikan dengan adanya perbankan syariah. Sesuai dengan namanya, bank dan lembaga keuangan syariah itu dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam. Nah, siapa pelopor berdirinya bank syariah ini? Nah, pelopor berdirinya bank syariah ini adalah Bank Muamalat Indonesia atau biasa kita kenal dengan sebutan BNI ya, Bank Muamalat Indonesia. Ini mulai beroperasinya itu tahun 92 ya, tahun 1992. Nah, kini bank-bank konvensional di Indonesia mengikuti tren ya dengan mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Ya, misalnya ada BNI Syariah, BTN Syariah, ya, BRI Syariah dan lainnya. Nah, dengan produk perbankan syariah yang semakin banyak, semakin variatif, membuat perkembangan bank syariah Indonesia itu kini cukup pesat ya. Hal itu juga tidak luput dari fakta ya bahwa memang negara kita itu merupakan negara Islam terbesar di dunia ya. Nah, lantas apa sih perbedaan antara bank syariah dengan konvensional? Ya, apakah sistem akuntansi perbankan syariah dan konvensional itu pada dasarnya sama? Nah, mari kita mulai untuk membahas materi ini. Nah, dimulai dari pengertian akuntansi dan akuntansi syariah. Nah, untuk akuntansi pada umumnya ya atau akuntansi konvensional, pengertiannya itu yang sudah kita ketahui semua, dimulai dari pengidentifikasian, mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi bukti-bukti transaksi tentunya ya. Jadi proses pengidentifikasian, pencatatan, penghisarian, penyajian ya atas transaksi suatu entitas usaha serta penafsiran hasil-hasilnya dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Nah, nanti dari hasil pencatatan ini kan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti akan menjadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Misalnya untuk mengurangi produksi, ya, atau misalkan kalau kerugian apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Itu keputusan ekonomi. Kemudian akuntansi syariah apa? Nah, proses pengidentifikasian pencatatan sama sampai pengambilan keputusan ekonomi sama sampai sini. Jadi membedakannya dari sini dalam hukum syariah Islam, ya. Jadi ada tambahannya ini dalam hukum syariah Islam, berarti akuntansi syariah ini semuanya prosesnya sama, cuman ada tambahan ini dalam hukum Islam. Jadi harus berdasarkan hukum syariah Islam. Selanjutnya, perbedaan secara umum. Nah, ini perbedaan secara umumnya ya. Jadi tadi di awal ada judulnya 25 jenis perbedaan. Nah, secara umumnya bagaimana? Nah, secara umumnya pertama, transaksi syariah ini akan membedakan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Kalau syariah tentunya transaksinya harus yang syariah ya. Kemudian keputusan ekonomi yang diambil pun hanya yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, kalau tadi kata transaksi syariah ini berarti kalau yang tidak sesuai dengan hukum Islam ya tidak akan dikategorikan sebagai transaksi syariah. Misalnya apa contohnya? Contohnya transaksi penerimaan atau pembayaran bunga. Ya, nggak boleh karena bunga dikategorikan sebagai riba yang dalam syariat Islam itu diharamkan. Ya, ini keputusan yang diambil hanya sesuai dengan syariat Islam juga sama misalnya keputusan berinvestasi pada perusahaan yang memproduksi rokok, alkohol, nah itu nggak boleh dalam akuntansi perbankan syariah. Nah, kemudian peraturannya, akuntansi konvensional itu diatur dalam PSAK nomor 1/100, nanti boleh nanti bisa dibuka di sini di PSAK nomor 1/100. Nah, sedangkan akuntansi syariah ini lanjutannya dari 101 sampai 200. Nah, contohnya
PSAK nomor 101 tahun 2007 ini mengatur tentang laporan keuangan syariah. Kemudian 102 tentang akuntansi murabahah, akuntansi salam dan seterusnya, akuntansi ijaroh. Jadi semuanya per bab gitu ya, 101 sampai 200. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi secara umum, sekarang lebih detailnya 25 perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi keuangan konvensional. Nah, yang pertama perbedaan dari segi konsep modal. Nah, akuntansi perbankan syariah ini konsep modalnya itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada uang tunai dan harta barang atau stok. Ya, ini konsep modalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau akuntansi keuangan konvensional ini biasanya dibagi dua, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap contohnya apa? Gedung, kendaraan, tanah. Ya, kalau aset lancar biasanya persediaan barang dagangan, kemudian ada piutang, kas. Ya. Nah, kalau di akuntansi keuangan syariah ini bukan aset lancar, aset tetap tuh ya, tapi berupa konsepnya ini ya, konsepnya itu ada uang tunai dan harta barang. Nah, ini ada kelanjutannya. Kalau di perbankan syariah itu modal pokoknya berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Dengan tujuannya apa? Melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang. Nah, jadi barang yang harta yang berupa barang ini dinilai berdasarkan nilai yang berlaku pada saat itu. Ya, kadang-kadang kan barang A ini nilainya itu tahun sekarang dengan 10 tahun yang akan datang itu kan pastinya akan berbeda. Misalnya emas, kalau misalkan modalnya salah satu bentuknya dalam bentuk emas misalnya gitu. Nah, kalau di konvensional ini belum dapat ditentukan gitu. Jadi kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Selanjutnya, perbedaan yang kedua dari segi basis akuntansi. Nah, akuntansi perbankan syariah ini menerapkan akrual basis ya untuk transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tetapi untuk bagi hasil menggunakan basis kas. Sedangkan di konvensional ini menerapkan basis akuntansi untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban saja. Yang mana karena tidak ada bagi hasil di sana. Jadi akrual basis itu kan catatan akuntansi yang pencatatannya itu dilakukan saat terjadinya transaksi, ya, walaupun kasnya belum diterima. Nah, jadi akrual basis untuk transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Tuh, ini untuk transaksi yang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, itu menerapkan akrual pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun memang kasnya belum diterima. Misalnya terjadi piutang, pendapatan yang belum diterima, tapi sudah diakui sebagai pendapatan walaupun kasnya belum diterima. Tetapi nah ini untuk bagi hasil menggunakan basis kas. Ya, jadi itu salah satu membedakan antara syariah dengan konvensional ya. Ada bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil menggunakan basis kas. Basis kas itu apa? Ya, metode pencatatan itu di dalamnya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas saja gitu. Jadi kalau memang kasnya sudah benar-benar diterima baru dibagi hasilkan. Jadi tidak dibagikan di awal seperti halnya bunga itu kan sudah ditentukan di awal. Tapi kalau bagi hasil ditentukannya ketika kasnya atau untung ruginya sudah bisa diketahui baru dibagikan ya. Kemudian mata uangnya bukan tujuan segalanya, jadi hanya sebagai perantara untuk mengukur nilai atau harga. Nah, laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagikan ke mitra. Nah, sedangkan di konvensional, laba dari sumber yang haram dapat dibagikan karena tercampur dalam satu laporan keuangan, laporan laba rugi. Karena di akuntansi konvensional itu tidak mengenal adanya halal haram. Jadi ini khusus untuk umum gitu ya. Nah, selanjutnya perbedaan yang ketiga adalah paradigma transaksi. Nah, kalau di APS, ya akuntansi perbankan syariah, saya biasa menyingkatnya seperti itu. Ini adalah al-falah. Al-falah itu apa? Sejahtera material dan spiritual. Jadi tujuannya itu ingin di dunianya sejahtera, tetapi di akhiratnya pun selamat. Itu ya, karena kita sebagai orang Islam, seorang Muslim, percaya akan adanya akhirat gitu kan ya. Sedangkan dalam Islam, dalam prinsip Islam menginginkan selamat dunia dan akhirat gitu. Ya misalnya secara duniawinya kita mendapatkan bagi hasil mendapatkan keuntungan ya, sejahtera di dunia ya secara material, dan spiritualnya artinya kita juga terbebas dari apa yang diharamkan
oleh syariah itu. Sedangkan di akuntansi konvensional ini hanya tujuannya itu hanya sejahtera secara material saja, karena tadi tidak menghiraukan hal haram ya, pokoknya untung saja di dunia, jadi tidak menghiraukan apakah di akhirat itu kita selamat atau tidak. Selanjutnya perbedaan yang keempat adalah tujuan laporan keuangan. Nah di APS, di syariah, ini laporan keuangan itu tujuannya memberikan informasi tentang kinerja, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kepatuhan terhadap syariah. Ya, sedangkan di konvensional ini hanya memberikan informasi tentang kinerja, posisi keuangan, perubahan posisi keuangan saja. Jadi tidak ada tambahan kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya perbedaan yang kelima adalah mengenai pengguna informasi. Siapa saja pengguna informasinya? Kalau di syariah, ini stakeholder-nya atau orang-orang yang berkepentingannya itu selain yang utama, misalnya owners ya atau pimpinan, karyawan, debitur, gitu ya. Ini juga termasuk para pembayar zakat. Nah, para pembayar zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pemilik dana sirkulasi temporer ya. Karena di laporan keuangannya di perbankan syariah itu ada namanya laporan sumber dan penggunaan zakat atau laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan gitu. Jadi di laporan keuangannya pun akan memberikan informasi kepada para pembayar zakat. Nah, sumbernya dari siapa saja, kemudian zakatnya disalurkan ke siapa saja. Nah, kalau di akuntansi keuangan tidak termasuk para pembayar zakat ini. Ya. Selanjutnya, perbedaan keenam adalah asas transaksi. Nah, di syariah, asas transaksinya itu persaudaraan, adil, kemanfaatan, keseimbangan, universalisme, yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, gitu ya, transaksinya. Nah, kemudian kalau di konvensional, ini tidak secara eksplisit disebutkan dan hanya bersifat duniawi. Perbedaan yang ketujuh adalah tentang transaksi banknya. Nah, di syariah ini tentunya harus transaksinya termasuk transaksi yang halal dan thayyib. Ya, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, yang syariah ya atau yang halal transaksinya. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang mau buat transaksi dengan bank syariah untuk transaksi minuman keras, misalnya alkohol, nah itu tidak boleh. Nah, kalau di konvensional itu tidak menekankan konsep halal haram, yang penting sesuai dengan hukum positif. Kemudian yang ke-8 tentang uang. Nah, di syariah, uang itu sebagai alat pembayaran tidak boleh diperdagangkan dan tidak ada nilai waktu dari uang. Ya. Jadi uang itu kalau di syariah itu masuk kategori barang ribawi, jadi tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diperdagangkan. Gitu. Misalnya kalau kita nuker uang, nah kalau uangnya lebih itu diperdagangkan itu jelas-jelas haram, nggak boleh ya. Misalnya 100.000 ditukar dengan 2.000-an, ya nilai yang 2.000-an itu ketika dihitung cuma nggak ada pas nilainya 100.000, nah itu udah haram ya transaksinya. Nah kalau di konvensional ini sebagai alat pembayaran, alat berjaga-jaga, alat spekulasi, dan ada konsep nilai waktu dari uang. Selanjutnya perbedaan yang ke-9 tentang riba, maisir, goro, zolim, dan haram. Nah, di syariah ini hanya transaksi yang halal, sedangkan di konvensional itu riba, spekulasi, barang haram tidak dilarang. Ya, riba jelas misalnya untuk bunga, maisir itu judi ya. Goror ini barang yang atau bukan barang, ini transaksi yang tidak jelas. Zolim ini yang bertentangan dengan syariat Islam juga ya. Jadi merugikan orang lain zolim ya, dan haram jelas. Jadi kalau biasanya ada istilah maghrib itu maisir, goror, riba, haram. Ya satu lagi tadlis. Tadlis itu semacam kecurangan, curang itu nggak boleh ya. Perbedaan ke-10 itu tentang penghimpunan dana. Nah, kalau di syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah atau perkongsian. Perkongsian itu kerjasama ya. Jadi bermitra gitu. Jadi akad yang dipakainya itu adalah akad wadiah, titipan dan perkongsian. Sedangkan konvensional ini hanya kontrak pinjaman dengan bunga gitu. Penyaluran dana sekarang perbedaan yang ke-11. Nah, di syariah
penyaluran dananya itu, nah tadi kalau dihimpun ya, dihimpun melalui akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, sedangkan untuk penyalurannya setelah terkumpul itu kan disalurkan ya, seperti halnya konsep perbankan itu kan menghimpun dan menyalurkan gitu ya, funding, lending. Nah, disalurkannya kemana? Nah, disalurkannya itu menggunakan ya, disalurkannya sama ke masyarakat. Nah, tapi kalau di syariah itu menggunakan akad jual beli, murabahah, salam, istisna, sewa menyewa atau ijaroh ya, mudharabah, musyarakah, gitu banyak jenisnya. Kalau di konvensional itu kontraknya satu, pokoknya pinjam, gitu, pinjaman uang dengan bunga, gitu. Nah ini kan jelas kalau di syariah itu ada prinsip-prinsip itu nggak boleh, yang namanya bunga itu udah jelas diharamkan. Sedangkan kalau jual beli itu sudah jelas dihalalkan, bahkan ada jelas dalam Al-Quran wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau bentuknya akadnya jual beli itu jelas-jelas diperbolehkan ya. Walaupun memang jatuhnya sama dengan ini gitu ya, dengan di konvensional. Kadang-kadang kan sama saja gitu ya di syariah dengan di konvensional, bahkan mungkin di syariah lebih mahal. Nah, tapi kita yang lebih ditekankan itu adalah akadnya gitu ya, akadnya jual beli. Jadi yang kita beli itu barang gitu. Tapi kalau di konvensional walaupun kita minjamnya untuk beli barang, tapi akadnya minjem uang, jadi dikasihnya uang dipinjamkan gitu. Nanti bunganya berapa? Kalau ini kita beli barang, dan beli barang itu boleh gitu ya. Kemudian perbedaan yang ke-12 itu adalah standar akuntansi. Nah, syariah ini sudah tadi disampaikan di awal ya, dari 101 sampai 120. Contohnya 101 sampai laporan keuangan dan seterusnya. Kemudian yang konvensional ini standar akuntansi keuangannya nomor 30 tentang akuntansi perbankan. Selanjutnya perbedaan ke-13 mengenai laporan keuangan. Akuntansi perbankan syariah ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, modal, perubahan modal, arus kas atau cash flow, dan catatan pasar laporan keuangan. Nah, sedangkan di konvensional ini laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan modal, arus kas, catatan pasar keuangan. Nah, dan ini yang membedakannya itu adalah ada laporan sumber dan pengeluaran zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan atau qardul hasan yang tadi saya sudah sampaikan. Itu yang membedakannya adalah ini. Di laporan keuangannya ada tambahannya, makanya banyak. Kalau nggak salah ada 12 gitu ya, laporan keuangan jenisnya. Nggak salah ya, nanti saya koreksi. Kemudian perbedaan yang ke-14 tentang isi dari laporan laba rugi. Kalau di syariah, ini isi laporan laba ruginya itu ada pendapatan utama, ada BHPK atau bagi hasil pihak ketiga, ada pendapatan bagi bank, ada beban operasi, zakat, pajak, dan laba setelah pajak. Sedangkan di konvensional, ini hanya ada pendapatan utama, yang dari bunga, kemudian ada pendapatan berbasis fee itu upah ya, kayak misalkan pajak piutang gitu ya, atau imbalan lah, pokoknya berbasis imbalan, kemudian ada beban operasi, pajak, dan laba setelah pajak, ya nggak ada zakat di sini. Perbedaan yang ke-15 tentang penyaluran dana bank. Nah, di syariah, penyaluran dana bank itu sebagai piutang murabahah, ya, kemudian investasi mudharabah, musyarakah, dan aset ijaroh disalurkan. Sedangkan di konvensional sebagai kredit yang disalurkan. Ya, ini kan piutang murabahah itu jual beli. Jadi kita beli ke bank, ya, lewat bank. Jadi bank menyediakan barang yang kita ingin beli, kemudian dijual ke kita, gitu ya. Itu penyalurannya bentuk seperti itu. Kalau belum dinasihkan berarti bank punya piutang di kita di nasabah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Nah, isinya neraca ya, laporan posisi keuangan. Kalau di syariah ini ada aset, kewajiban, ada dana syirkah temporer, ya, dan modal. Jadi yang membedakannya ada ini. Kalau di konvensional tidak ada, hanya aset, kewajiban, dan ekuitas atau aset, kewajiban, harta, utang, modal. Selanjutnya yang ke-17 perbedaannya dalam laporan arus kas. Di syariah itu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan sesuai syariah. Nah, kalau konvensional ini sama aktivitas operasi, aktivitas investasi, tapi tidak ada keharusan pendanaannya itu harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya, perbedaan ke-18 mengenai analisis laporan keuangan. Yang pertama, kalau di syariah ini menghilangkan instrumen yang mengandung unsur riba, unsur bunga, gitu ya. Sedangkan di konvensional ini tidak menghilangkan instrumen yang mengandung unsur riba. Pokoknya apapun itu tidak
mau riba atau enggak, ya riba pun tidak apa-apa gitu, jadi tidak dihilangkan. Nah, kalau di syariah itu biasanya kalau ada dana denda itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan ya, tapi dimasukin nanti ke dana kudulhasan biasanya. Jadi itu bukan pendapatan bank kalau yang dari denda, tapi kalau di konvensional itu denda pun ya itu dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain bagi bank. Itu tambahan bahkan dimasukkan ke dalam tambahan pendapatan. Selanjutnya perbedaan ke-19 mengenai basis akuntansi. Nah, tadi sudah sedikit disinggung ya tentang basis akuntansinya. Kalau di syariah ini menggunakan basis akrual, kecuali untuk bagi hasil menggunakan basis kas ya. Sedangkan di konvensional menggunakan basis akrual tidak ada bagi hasil, jadi tidak ada basis kas. Perbedaan ke-20 mengenai pengukuran akuntansi. Nah, kalau di syariah ini dapat menggunakan historical cost, current value, settlement value. Sedangkan di konvensional hanya ada fair value secara umum. Selanjutnya, perbedaan ke-21, ada jenis transaksi. Nah, kalau di syariah, ini kan banyak sebenarnya ya, karena produk juga banyak. Ada transaksi jual beli, kemudian bagi hasil, kemudian ada sewa, ijaroh ya, sama berbasis fee. Nah, ini transaksinya jual beli, sewa, perkongsian. Hasilnya lebih banyak lagi kalau mubahah, ya salam, istisna. Kalau sewa ada ijaroh, ada ijar menjadi tamlik, kalau perkongsian ada mudharabah, musyarakah, muzaroah, musakoh, dan perkongsian. Kemudian kalau di konvensional ini jelas hanya satu jenis ya, transaksi pinjam meminjam uang gitu dengan bunga. Itu transaksinya. Selanjutnya perbedaan ke-22 mengenai kinerja bank. Nah, kalau di syariah ini banyak ditentukan oleh margin jual beli ya bagi hasil dan sewa. Sedangkan di konvensional ini banyak ditentukan oleh bunga dan fee based income. Selanjutnya, perbedaan yang ke-23 adalah kepatuhan terhadap syariah. Nah, jelas kalau di perbankan syariah ini harus patuh terhadap syariah karena menggunakan akad-akad yang tidak mengandung unsur riba, maisir, goro, zolim, dan haram. Atau tambahan lagi satu lagi tadlis. Ya, tadlis itu curang. Dan jelas ya, kalau tidak patuh, ya ini jelas nanti akan mendapat sanksi dari DSN dan MUI karena salah satu lembaga yang membedakan bank syariah dengan konvensional itu adanya pengawas syariah, ya DSN, Dewan Syariah Nasional, dan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau di konvensional kan tidak ada pengawas seperti itu ya, jadi tidak ada keharusan untuk patuh terhadap syariah. Kemudian perbedaan yang ke-24 tentang pahala dan dosa. Nah, di syariah jelas bagi pelaku bisnis, pencatat dan penyusun laporan keuangan mendapatkan pahala dengan konsep ibadahnya. Ya, pelaku bisnis di sini termasuk di dalamnya kan pegawai banknya, pencatatnya, akuntannya, penyusun laporan keuangannya, ini mendapatkan pahala dengan konsep ibadah. Jadi niatnya itu memang pekerjaannya diniatkan ibadah. Sedangkan akuntansi konvensional ini bagi pelaku bisnis pencatat dan penyusun keuangan bisa mendapatkan dosa dengan melakukan konsep di mana jelas ada dalam Al-Quran ya. Jadi bahkan ada hadisnya diperangi sama Allah dan Rasulnya. Bukan hanya yang berhutangnya, tetapi pencatatnya, saksinya, ya itu sama semua ya. Itu sama mendapatkan dosa. Nah, terakhir perbedaan yang ke-25 tentang kontribusi terhadap perekonomian. Nah, perbankan syariah ini memberikan kontribusi yang stabil karena tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Ya, makanya tidak heran bank syariah itu bank paling bertahan ketika moneter ya dulu. Karena lebih stabil, tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga. Jadi intinya kalau di bank syariah itu karena menganggap nasabahnya sebagai mitra, ya mitra kerja atau rekan bisnis, dan kalau untung rugi pun ditanggung bersama-sama. Jadi dua-duanya selamat, gitu ya, baik pihak bank maupun pihak nasabah, dua-duanya terlindungi dan dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Sedangkan konvensional memberikan kontribusi yang tidak stabil karena terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan suku bunga, gitu ya. Apalagi konvensional kan dari awal menjanjikan bunga sekian, ternyata kalau misalkan setelah di akhir setelah transaksi ya dilakukan oleh bank ternyata mengalami kerugian, bank tetap harus membayar bunga sesuai yang dijanjikan di awal, padahal kan rugi. Nah itu lama-kelamaan kalau misalkan ruginya terus-terusan, atau misalkan piutangnya macet, sedangkan bank tetap harus memberikan bunga kepada nasabah yang mungkin berapa ratus miliar itu kan,
bisa kolaps pada akhirnya gitu ya. Tapi kalau di sini kan tidak ada sesuai dengan perusahaan itu sesuai dengan hasilnya gitu. Dan nilainya pun justru mungkin bisa lebih besar keuntungannya. Ya namanya kan bagi hasil, berarti semakin besar hasil yang diperoleh oleh bank, maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah pun akan semakin besar. Beda kalau di konvensional, mau bank mendapatkan untung besar maupun kecil yang kita terima, sudah seperti yang dijanjikan di awal bunganya gitu ya. Kalau misalkan ternyata pendapatannya lebih besar, ya kita dapat bunga kecil di awal, gitu kan dijanjikan sekian. Nah, berarti kan kita seolah rugi ya. Kalau misalkan ternyata banknya rugi, ya mungkin yang merasa diuntungkan siapa nasabah ya karena tetap mendapatkan bunga. Tapi kan itu tidak stabil. Tuh. Nah, sekian penjelasan materi pertama dari siklus akuntansi perbankan syariah ya dari bab pertama mengenai apa dulu perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi konvensional. Nah, mudah-mudahan ini memberikan gambaran sedikit ya tentang bagaimana nanti kita mencatat akuntansi perbankan syariah. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke bab 2 nih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.